رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga hari Ahad ini kembali berkumpul di majelis ilmu kita ini sama-sama mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap agar terbuka lebarnya gasan kita pintu-pintu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadis kita pertemuan terakhir masih seputar bab ke-25, yaitu keutamaan menikah. Kita sudah membaca 5 riwayat hadis yang pertama. Hari ini masuk kepada hadis yang ke-6. Qala alaihi assalam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadati. Hadis ke-6, barang siapa yang telah menikah. Barang siapa yang telah menikah, sungguh dia telah diberikan separuh ibadah. Barang siapa yang telah menikah, sungguh ia telah diberikan separuh dari ibadah. Maksudnya separuh ibadah di sini dijelaskan di riwayat lain, maksudnya setengah dari agamanya telah sempurna. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Hendaknya di sisa yang lain inya bujur bertakwa. Seseorang yang sudah menikah telah diberi separuh dari ibadah. Artinya ibadah nang inya gawi nilainya lebih besar di sisi Allah dibanding saat inya menggawi akan ibadah tadi dalam keadaan
jomblo atau sendirian. Kayak apa gambarannya sampai maka orang yang telah menikah separuh agamanya sempurna atau bahkan separuh ibadah telah diberi baginya? Yang pasti orang yang sudah menikah pikirannya tidak akan terlalu terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan biologis dibanding mereka yang masih bujangan. Konsentrasi seseorang yang sudah menikah akan lebih fokus dibanding mereka yang masih bujangan. Lebih-lebih kalau bujangannya sudah umur 20-an ke atas. Itu tambah tapuntal isi kepala kadang. Pikiran kasana kamari, pikiran kalut, galau, bahkan tidak sedikit nang bujangan rancak mandam sorangan mahayal. Artinya ada sesuatu nang inya terus pikirakan. Kena mau ungut sorang, dikiogin kadang nyambung. Ujang ya kawan. Nah aja. Rupanya merenungkan kawanan sudah naik pelaminan, aku belum. Itu artinya pemikiran orang yang masih bujang itu akan terganggu masih. Dengan kebutuhan-kebutuhan biologis yang itu lumrah. Memang ada di awak. Justru kalau kada pemikiran kayak itu kada normal. Kada normal biar sebagai orang yang sudah berumur 20 ke atas kada berpikir ke arah situ. Kada normal biar. Berarti ada masalah dengan ampunnya tuh. Makanya orang yang menikah hilang hal-hal yang kabut-kabut kepala tadi. Setidaknya, itu kah rasanya aja. Khusyuk ibadah langsung. Allahu Akbar. Coba nang bujangan tadi. Jauh kualitas ibadahnya. Pikiran tuh berkukus. Ada pian beb. Ada dalilnya. Ada haditsnya. Man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Orang yang sudah menikah, jar Nabi, separuh ibadah telah diberinya. Telah Allah beri padanya separuh ibadah. Artinya ibadahnya akan setengah sempurna sudah dibanding yang belum menikah. Karena ibadah tidak akan sempurna kalau pian menggawinya pikiran galau. Kada khusyuk. Orang yang sudah menyengkeng benar hendak kawin, tapi kada kawin-kawin juga. 35 umur itu. Belum kawin juga, bujang. Jadi makmum, salat berjamaah, imam rukunya kada sadar. Allahu Akbar juga. Nah, ya. Kemana ke alam pikirannya larut? Nah itu, dan itu maklum kita biasa. Normal itu. Hadis ke-7 qala alaihi assalatu wassalam syirarukum uzzabukum. Wah. Syirarukum uzzabukum. Sejelek-jeleknya kalian. Bukan. Orang-orang jelek di antara kalian, bukan syirar jamak. Orang-orang jelek di antara kalian, jelek ini maksudnya bukan fisiknya lah, kada baik gitu nah. Secara umumnya bukan fisiknya kada baik. Orang-orang kada baik, orang-orang jelek di antara kalian adalah uzzabukum, orang-orang yang masih bujang di antara kalian. Orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Bukan ujar ulun ini, ujar Nabi. Syirarukum uzzabukum.
sejelek-jeleknya atau orang-orang nang kada baik, orang-orang jelek di antara kalian, orang-orang nang masih azab, masih bujang, masih belum menikah. Purunnya bang Rasulullah menyambati, bukan menyambati, tapi memberi gambaran bagaimana seseorang nang belum menikah dan inya sudah berumur, itu akan kacau pikirannya, kada bakal lurus pemikirannya, ibadah pun terganggu. Makanya jeleknya Nabi. Nang belum kawin padahal sudah berumur, seawakan berbulu sudah. Artinya sangat dewasa, over dewasa dah. Kawanan seangkatannya sudah beranakan halus, ya belum. Itu dalam kacamata agama, Nabi bukan menyambati, tapi Nabi kada baik masih. Belum sempurna bahasanya lah. Bahasa halusnya belum sempurna orang itu. Tapi memang Nabi mengatakan syirar. Kada baik, kada bagus, jelek. Dari sisi mana kada jeleknya? Kada fokus, kada khusyuk dalam ibadah dan hal-hal lainnya. Ulun beri contoh aja nah, nang bujangan dibanding nang sudah kawin. Hadir acara pernikahan orang lain, pengantenan. Orang nang sudah menikah, sudah berpasangan, lawan nang bujang. Sama-sama lakian nih. Seikung sudah kawin, bisi bini. Seikung bujangan. Sama-sama tulak ke acara pernikahan. Saruan, penganten. Yang bujang di kepalanya kira-kira samalah lawan yang sudah menikah. Niatnya kira-kira terselip hal yang sama atau beda maksud? Beda. Nang bujang pikirannya, udah aku dapat jodoh di sana. Aku anak biti-itih. Pasti kena banyak binian hadir bungas. Wah, aku mencari nang baju ungu. Wah, itu nang bujang. Pikirannya kalut. Tulak ke pengantenan bukan urusan untuk menulaki undangan orang. Bukan urusan hendak makan. Tapi hendak belelekan. Coba nang menikah. Kayak itu rasanya ya. Tulak ke pengantenan, apa niatnya? Niatnya karena undangan. Karena yang menikah ini contohnya kuitan dari mempelai ini keluarganya, tulaknya. Lebih tulus niat daripada nang bujangan tadi. Penampilan pun kadang nang sudah menikah kada berhimat senecis yang bujangan. Dari situ sudah ketahuan kan, nang mana modus, nang mana tulus. Tulak ke pengantenan. Nang bujangan, pikirannya nih, lagi menggas kendaraan, pikirannya ke situ dah. Karena ada nang berjilbab-jilbab pina manis. Duhai adek berjilbab ungu. Pikirannya kacau. Dan ini memang kayak itulah. Jangan kesah pintu kurihing nang anomnya kayak itu biar. Tapi nang menikah kada sama. Nang sudah bisa bini kada kayak itu pikirannya. Kamu sudah bisa bini masih je belelek-lelek tuh terlalu. Wajar bang melelek, cuman berhimat anak pun bilang itu terlalu. Setidaknya jauh lebih kurang hasratnya daripada nang bujang. Di situ gini nampaknya. Mohon maaf, gambaran kedua yang lain. Tulak ke majelis taklim, orang nang sudah menikah dan masih bujang. Beda. Beda. Bisa terjadi perbedaan niat sebagaimana tulak ke pengantenan tadi. Bisa jadi. Tulak acara tablik akbar, nang bujang dan nang sudah menikah. Beda, pasti ada tersilip hal-hal nang kada-kada di hati nang masih bujang. Itu banyak ukti-uktinya karena sana. Kita duduk paling ujung jalah, teparak lawan barisan ukti. Tapi insya Allah kada kita bang orang duhat. Nang kita kisahkan ini orang jauh. Orang Amerika sana. Tapi orang yang sudah menikah, hadir tabligh akbar murni mencari ilmunya. Bahkan berboncengan dengan romantisnya bersama istri tercinta. So sweet. Halal sudah sarahai. Kadada lalu terdistraksi pikiran hendak mencari lawan jenis. Belelekan enggak ada. Fokusnya majelis cari ilmu. Tapi dang bujang ada terkena hati tuh. Abang jilbabnya
Walau waktu tulak mulai rumah tuh kada teniat, tapi di jalan kena berubah tuh. Melihat nang pina bagi kakap jar orang amun tai. Lalu cuk je berubah. Nah, ini bahaya. Inilah jar Nabi syirarukum uzabukum, sejelek-jelek orang-orang jelek di antara kalian itu nang masih belum menikah. Kenapa? Mudah terdistraksi berpikirnya. Mudah fokus niatnya tuh bengkok dibanding nang sudah menikah karena sudah dapat jatah. Tahu kisah adanya. Lain nang belum tahu kisah. Mendengar wara praktek belum. Jadi jangan dikatakan Nabi menyambati orang bujang. Ada. Ini fakta. Nyata. Antara modus dan tulus. Hadits yang ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam. Syirarukum uzzabukum. Wa aradilu mautakum uzzabukum. Sama kayak hadits ke-7. Orang-orang jelek di antara kalian adalah yang uzzab, yang belum menikah. Tapi ada kelanjutan hadis ke-8. Wa aradilu mautakum uzzabukum. Dan mayat-mayat yang paling jelek di antara kalian adalah yang mati belum menikah. Itu diartikan. Radilah. Hina atau kada bagus diartikan. Jangan sambat hina. Mayat-mayat yang hina kada baik kan. Mayat-mayat yang kada bagus diartikan. Di antara kalian adalah orang yang meninggal sedangkan inya belum menikah. Sampai sejauh itu Nabi menegaskan. Orang nang mati tapi belum menikah, radilah. Ada baik ya Nabi. Ada bagus itu. Sampai ke titik saat meninggal pun Nabi sambat kayak itu. Artinya sangat ditekankan untuk menikah itu. Menyempurnakan separuh agama kita supaya konsen hidup. Yang sudah menikah tuh dibanding yang bujangan, sama-sama begawi, ya. Sama-sama bekerja di satu perusahaan. Yang begawi dan sudah menikah tujuan hidupnya lebih terarah, termanajemen. Gaji kena sebulan 3.500.000, 500 gesan popok anak, 500 gesan susu, 500 gesan gincu. Larang ya bang. Dan pernak-pernik hal-hal kewanitaan gesan istriku. 500 ditabung, 500 gesan berjalanan ke Amuntai. Rapi, dah planning, kada tahambur duit. Lebih terarah, terorganisir. Coba nang bujang. Gajian bulan kena HBI. 1.500.000 menjablay. Larang ngejablay. Artinya duit itu diinfakkan padahal nang poya-poya, kada tauna. Kacau dah. Belum dapat gajian pikirannya dan nang kada-kada lah. Ngukar kuota. Kuota 500.000 gesan streaming, film semi. Wah. Plastik nih. Kacau. Itulah urusan duit pun kada terarah. Kalau nang sudah menikah, berpikir untuk rumah tangganya, menabung, gesan anak, gesan bini, gesan kepentingan rumahnya. Paling mengambilnya 20% untuk pribadinya dari gaji itu. Nungkar rokok, gitu. Mengopi, nguhup mie, intalo. Menghemat inya dalam pengeluaran demi keluarga. Lebih ada rem untuk mengeluarkan duit padahal nang kada-kada. Berpikir, coba nang bujang tadi, kada ada tanggungan, bebas bro. HBI, dangdutan, wah.
kujuk-kujuk kesana kemari gunung batu. La ilaha illallah. Kenapa? Bujang. Kada terarah, kada ada tanggung jawab. Nah, di situ syirarukum uzabukum. Sejelek-jelek orang di antara kalian yang belum menikah. Wa aradilu mautakum uzabukum. Dan yang kada baik di antara mayat-mayat yang meninggal adalah orang yang mati belum dalam keadaan menikah. Hadits ke-9. Nah, ini penting 9 nih. Qala alaihi assalatu wassalam syirarukum uzabukum. 3 kali diulang Nabi di hadis ini. 7, 8, 9 sama lafadznya. Syirarukum uzabukum. Orang-orang jelek di antara kalian orang-orang yang belum menikah. Rak'atani min muta'ahilin khairun min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahilin. Nah. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang yang sudah berumah tangga sudah beristri. 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah berumah tangga lebih baik dari 70 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang yang belum menikah. Dua rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah berumah tangga lebih baik dari 70 rakaat yang dikerjakan orang yang belum menikah. Hayo. 2:70. Pian 2 rakaat menggawi salat sunat itu berapa menit? Ya paling 3 menit lah. Mun 70 rakaat berapa menit pian? Setengah jam. Lawan panat-panatnya lintuhut. Uyuh. 70 rakaat. Nang tarawih 20 rakaat aja banyak bukahan. 2 rakaat yang digawi oleh orang yang sudah berumah tangga, sudah beristri. Lebih baik itu dari 70 rakaat. Nilainya lebih besar dari 70 rakaat yang digawi orang bujang. Orang yang belum beristri. Dari sisi mana bisa kayak itu? Kekhusyuan bisa jadi. Dari sisi mana? Dari sisi kedewasaan. Orang yang sudah berumah tangga tuh umumnya lebih dewasa dari yang bujangan. Cara berpikir lebih dewasa. Kenapa? Inya sudah tuh menghadapi aneka macam tingkah laku dan kelakuan bini. Membentuk karakter inya menjadi dewasa. Seorang suami yang sudah berumah tangga 5-6 tahun. Tuh menghadapi kelakuan bini yang macam-macam. Itu lebih dewasa daripada yang bujangan. Kenapa? Inya bertambah pengalaman hidupnya. Saat jatuh ekonominya, berubah sikap bini, memikirkan anak bini, kayak apa mencari kerjaan dan yang lain. Lebih membentuk karakter kedewasaan. Daripada nang bujangan, bangun jam 10 pagi, malam guring jam 4. Kada karuan hidupnya, serantang suruntung, kadang guring di rumah, kadang rumah kawan, kadang di gardu. Bebas. Kadang di padang halaban. Kada terikatnya. Kada ada yang menelponi menyuruh buli. Coba nang berumah tangga. Lebih dewasa, teratur hidupnya.
Jam 11 kada sing bulikan 10 kali miss call HP. Abahnya boleh. Anak nangis. Pasangan gas habis. Macam-macam alasan bini supaya bulik abahnya. Lebih terbentuk kedewasaannya dibanding nang bujangan tadi. Artinya cara berpikirnya pun lebih ke masa depan, lebih bagus, lebih lurus, logikanya lebih tajam. Karena pengalaman mengarungi ombak-ombak rumah tangga. Oleh karena itu ketika inya ibadah akan lebih khusyuk. Kenapa lebih khusyuk? Bisa jadi saat sembahyang, ya Allah bantu ulun, ubahlah akhlak bini ulun. Mudahan inya sayang lawan ulun kada parangutan. Lebih ada munajat di situ. Lebih terarahnya, lebih khusyuk. Bujur-bujur ibadah mengharap pada Allah Ta'ala. Tapi dang bujangan disuruh ibadah ibarat menyuruh sapi untuk mandi. Ngalih salang ditunjuk, kadadanya dorongan nang murni agar inya mendekat Allah tu kada. Kadang 4 kawan, kadang disuruh kuitan dan sebagainya. Makanya 2 rakaat yang digawi orang yang sudah berumah tangga lebih baik dari 70 rakaat yang digawi oleh orang yang masih bujangan. Itu mungkin satu dari sekian banyak alasannya. Alasan lain tadi masalah khusyuk. Orang yang sudah berumah tangga kan tidak lagi berpikir hal-hal yang kada-kada. Hayalan-hayalan yang mesum tuh kada lagi. Kenapa? Sudah terlampiaskan dengan yang halal. Coba nang bujangan. Kacau. Mohon maaf kadang nang bujangan karena hayalannya sudah rusak, kalau lawasan inya tak pandang, melihat hal yang sedikit syahwatnya muncul kadang. Hal-hal yang pinaan sedikit muncul syahwatnya. Binian lewat, maka bagus betutup binian itulah bajilbab, baju dan yang lain. Tertampur angin sedikit binian tadi, kelihatan lekuk tubuhnya, mahayal ke lain-lain dan bujang dong. Seandainya ia menjadi istriku. Wah. Sehari 5 kali aku. Hayalannya nyanyuk. Kemana-mana. Binian itu dianggap objek urusan masalah memuaskan diri aja. Ada berpikir nih pasangan hidup arah-arah nang ini. Pikirannya memuaskan nafsunya aja. Tapi nang sudah merasai dan sudah jalan berumah tangga, akan lebih menghormati wanita daripada nang tadi. Tapi nang dikisahkan tadi nang mahaya sehari 5 tuh kada orang dohat kada. Pada dapang buhan kita sini orang majelis beratan. Ini buhan kekanak plostek di luar. Nang kada karuan, nang kada terarah hidupnya. Kada terbentuk dengan didikan majelis. Kacau cara berpikirnya. Melihat binian lewat, hayalannya ke lain sudah. Melihat 2-3 ikung gadis-gadis, pikirannya nak menculik. Nak disiksa dan sebagainya. Psikopat. Kacau, rusak otak. Gara-gara kerancakan nonton film nang kada-kada. Kacau otak bagian depan kita rusak. Hilang pengatur moral di bagian kepala nih. Na'udzubillah min dzalik. Rak'atani min muta'ahhilin khairun min 70 rak'ah min ghairi muta'ahhil. 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah berumah tangga lebih baik dari 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang belum menikah. Hadits ke-10. Qala alaihi assalatu wassalam, ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Apa-apa yang engkau suapkan, apa-apa yang engkau suapkan kepada istrimu, atau makanan apapun yang kau suapkan pada istrimu, bisa, maka itu adalah sedekah. Atau maka itu dinilai sedekah. Makanan apapun yang engkau suapkan pada istrimu, itu adalah sedekah. Gitu. Dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Artinya dapat pahala.
Memakani bini itu dapat pahala. Kenapa hadits ini dimasukkan dalam keutamaan menikah? Artinya orang yang sudah berisi bini lebih berpotensi banyak sedekah dibandingkan yang bujangan. Karena kita pasti memakani bini. Maulah pian menikahi binian, pian andak wara kurung di kamar tadi dimakani. Pasti pian makani ongkosi. Dan pian tiap mau ongkosinya itu pahala besar bagi pian. Jangan dikira kewajiban yang kada dapat pahala. Fahuwa laka sodaqah, maka itu sedekah bagimu jar Nabi. La ilaha illallah. Bahkan di dalam syarah lebih penting lagi di sini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Maksudnya kayak apa? Ujar Nabi, 1 dinar yang engkau infakkan untuk di jalan Allah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk biaya perang di jalan Allah. Dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan pada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan, bariakan kepada istrimu, yang lebih besar pahala di antara itu semua adalah yang engkau berikan pada istrimu. Wah, himbong umanya dengar. Memang kayak itu. Para suami harus paham ini. Jar Nabi 1 dinar. 1 dinar itu berapa tahu lah pian? Kurang lebih 4 juta rupiah. Pernah kita bahas. 4 juta rupiah. Kenapa? Hitungannya kayak apa? 1 dinar. 1 dinar itu kepingan emas. Gramnya kurang lebih 4,25 gram emas. Jar Syekh Yusuf Qaradawi. Artinya bulatkan anggap 4 jutaan 1 dinar itu. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Artinya pian bariakan ongkos untuk biaya perang di jalan Allah. Dapat pahala? Iya dapat pahala memang. 1 dinar yang pian infakkan untuk memerdekakan budak pulang. Pahala? Iya pasti pahala. Yang tadinya budak statusnya jadi merdeka. Karena pian merdekakan dengan duit pian 1 dinar. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Atau 1 dinar yang pian infakkan, pian sedekahkan pada orang miskin. Orang miskin, pian unjuki duit 4 juta. Dan 1 dinar yang pian bariakan pada bini pian. Keluarga pian. Bukan bini aja. Bini dan anak-anak pian. Lebih khusus istri. Ahlika di sini. Di antara itu semua yang paling besar pahalanya ketika pian memberikan kepada istri pian. Lebih ganal itu pahalanya. A'dhamuha ajran. Ini penting para suami harus tahu. Paling ganal pahala di antara itu semua bentuknya sama. Bentuknya infak, memberi. Di antara yang tadi, yang paling ganal pahala ketika kita memberi istri kita. Ketika kita memberi istri-istri kita. Banyakan. Jamak jadinya. Nah itu. La ilaha illallah. Jangan sampai kita ini melupakan untuk membahagiakan istri itu, jangan sampai. Kenapa? Perannya penting. Peran istri bagi kita tuh penting. Apa? Karena ada inya kita bisa menjaga kemaluan kita. Syahwat kita terlampiaskan pada yang halal, dapat pahala pulang menggawi. Dengan adanya inya menyempurnakan separuh agama kita. Istri. Dengan adanya istri kita, separuh agama kita sempurna. Dengan adanya istri kita, lebih bisa fokus kepala kita memikirkan hal-hal yang penting. Dengan adanya istri kita berisi keturunan. Dengannya ada istri kita, rumah tangga lebih terapi, lebih rapi dan teratur.
Dan dengan adanya istri kita, sekian-sekian hal positif dapat kita itu. Artinya jasanya ganal. Ketika kita infakkan duit kita untuk istri kita, pahalanya lebih besar dibanding hal-hal yang lain tadi. Yang bujang mendengar ini, mahayal aja dulu. Mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Makanan apapun yang pian makaniakan pada istri pian, itu dicatat sebagai pahala sedekah. Apalagi kalau memakaninya dengan cara yang romantis. Ada paksaan. Memakani bini jangan dulu. Nah ding, makan. Muka nasi padang sebungkus timbay. Nah makan. Ada caranya yang romantis, suapi. Coba para suami di sini nih, pernah nyuapi bini pian? Romantis itu sekali-kali gawi. Jangan kasar. Umanya. Makan nggak sih? Kasar. Coba lembut lawan pasangan tuh. Supaya rumah tangga tuh lebih berbunga-bunga. Bersesuapan. Jangan pas kawin aja awal bersesuapan. Bersesuapan wadai. 20 tahun imbau tuh gak ada pernah lagi. Nah, suapi nasi kuning. Menganga nang bini. Cucuknya gencang-gencang. Kak. Itu menyakiti. Harus kita menjalin hubungan yang baik dengan istri itu, jangan kasar. Cara memanggil, cara mengiyaunya pun dengan bahasa lembut. Jangan ada sampai suami istri itu bekiawan satu sama lain pakai ngaran. Ada loh nang lu lihat gitu. Suami istri sah menikah, suami memanggil istri pakai ngarannya, istri manggil suami pakai ngarannya. Ibarat ngaran suami itu Ujang. Ujang mau kemana? Ngaran bininya Rita. Rita aku mau jalan. Kadada lalu tuh nanang pemanis-pemanis berumah tangga tuh. Suamiku. Atau sayangku. Kan manis. Kada salah kan ini memang halal bagi pian. Dibalas oleh suaminya juga. Iya permaisuriku. Adalah orang duhat gitu. Mengkawin nah praktekkan sekali-kali supaya harmonis rumah tangga. Suamiku, ujar istri. Tukarakan gas bang. Duhai permaisuriku. Abahmu lagi nambah ban. Pokoknya ada dialog-dialog nang manis. Itu biasakan. Terkadang para istri itulah ketika pian unjuki duit tidak sebegitu bahagia dibanding ketika pian memperlakukannya bagaikan seorang putri. Mengiyaunya lembut. Terkadang lebih ketunjuknya itu daripada sekedar diunjuki duit binian. Ada binian nang itu para istri itu. Lebih ingin diperlakukan inyak spesial daripada sekedar dipuaskan dengan materi. Itu kebutuhan mereka juga. Binian itu kebutuhannya dipuji, dieluk-elukan. Bahkan mengeramputi bini pun pian dalam hal memuji itu kada dosa. Bini memasak nasi kada nyaman rasanya, jangan disambut kada nyaman. Kayak apa rasanya bang nasinya? Lezat sekali. Padahal maka hangit nasinya. Itu bagus. Bahkan dalam kitab dibahas itu. Berbohong untuk menyenangkan hati istri itu bahkan dianjurkan. Artinya harus kita memuja akan istri kita demi kepuasan hatinya sebagai seorang perempuan. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La
لا